Gue udah bisa melihat film ini bakal banyak banget menang penghargaan di Oscar tahun 2024 nanti. Oke, balik lagi sama gue Teja, dan kali ini kita bakal bahas salah satu film yang menurut gue tuh megah banget. Kayak gue nggak tahu lagi harus bilang apa, karena gue pas lagi nonton tuh kayak gue seneng banget. Yang judulnya itu Dune Part 2. Sayang banget ya, gue dulu tuh nggak kesampean nonton Dune Part 1 di bioskop. Tapi nggak apa-apa lah, kemarin ada di Netflix, jadi ya gue usahakan untuk menikmati walaupun hanya di rumah. Dan ketika gue nonton part 2 di bioskop, itu bener-bener megah banget filmnya. Kayak bener saudaranya bilang tuh kalau misalnya Dune part 1 itu cuman appetizer lah. Jadi cuman makanan pembuka aja. Semuanya tuh sajian utamanya tuh ada di part 2, dan itu benar terjadi. Oke, jadi film ini berangkat dari endingnya Dune part 1. Anyway, ini spoiler ya buat yang belum nonton Dune part 1. Hati-hati, gue bakal ceritain ending filmnya. Di ending film Dune part 1 itu kita kan udah tahu kalau misalnya Atreides tuh benar-benar dibantai habis-habisan sama Harkonnen, dan ternyata Imperial juga turun tangan di situ. Nah, Dune part 2 itu berangkat setelah Paul Atreides dan ibunya bertemu dengan Fremen. Bener-bener kayak itu, kalau mungkin dua film itu digabungin nyambung kali ya. Bener-bener scene penutup part 1 dan pembuka di part 2 itu kayaknya nyambung bener sih. Masih kayak satu kali syuting gitu. Di Dune part 1 tuh udah kelihatan lah beberapa action sequence-nya. Yang kalian yang udah nonton tuh, Harkonnen kan nyerang si keluarganya Atreides, dan juga di situ ada Sardaukar juga kan, arminya dari Imperial, dari Emperor gitu. Tapi menurut gue, walaupun memang gue akuin action yang di part 1 itu cukup megah dan cukup bagus gitu, itu gak ada apa-apanya dibanding part 2. Karena part 2 ini jauh lebih gila-gilaan, baik secara action maupun secara karakter development, terutama di Paul Atreides-nya. Dan tadi tuh baru beberapa alasan yang menurut gue film ini bakal menjadi salah satu film terbaik di tahun 2024 versi gue. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih alasannya. Selain penulisannya rapih dan juga directingnya tuh bagus banget ya dari Denis Villeneuve. Kerasa banget ketika gue nonton film Dune Part 2 ini maupun Dune Part 1, itu level sci-fi-nya tuh level yang beda gitu. Beda kayak gue dulu tuh nonton Star Wars atau even film-film Marvel. Beda deh. Kayak mungkin Dune ini bisa dibilang Star Wars tapi untuk versi dewasa ya. Kalau teman gue sih bilangnya begitu. Dan gue mau coba bahas beberapa perbedaan yang gue pribadi temukan dari Dune Part 1 dan juga Dune Part 2. Mungkin kalau kalian mau nambahin, bisa aja tuh di kolom komentar. Yang pertama, pacingnya itu gak sepelan di part 1. Ya emang gue akuin di part 2 beberapa memang ada yang pelan juga. Maksud gue kayak gak melulu soal action gitu loh. Ya tetaplah ada yang misalnya nyeritain secara karakter, terus juga vision-visionnya Paul dan lain-lain tuh. Masih ada beberapa babak yang itu kerasa pacingnya lambat. Tapi gak selambat Dune Part 1. Kalau Dune Part 1 tuh bener-bener itu tuh mungkin dirancang buat orang yang belum pernah baca bukunya, novelnya gitu kan, dan ingin mendalami cerita Dune lewat film itu. Jadi makanya mungkin itu salah satu alasan kenapa pacing Dune Part 1 itu pelan banget. Jadi bener-bener semua intronya, semua intermezzonya tuh ya ditaruh di part 1 lah. Yang kedua, seperti yang tadi udah gue bilang, actionnya itu jauh lebih gila-gilaan. Gue bisa bilang kalau misal di persentase ya, Dune Part 1 tuh kayak kayak cuman ya 10%-nya doang lah secara action gitu kan dari keseluruhan film. Nah, kalau Dune Part 2 itu udah meningkat ya, karena di sini tuh perangnya banyak dan juga jelas berantemnya juga banyak gitu. Itu udah di atas 30-40% sih. Jadi bakal lebih puas lah. Bahkan mungkin 50% ya bisa dibilang, karena gue sepuas itu melihat action sequence-nya. Yang ketiga, itu menjawab beberapa pertanyaan di Dune Part 1. Ya kayak misalnya gue pribadi kan memang tidak baca novel ya Dune. Dan ketika gue nonton part 1 tuh gue rada kaget gitu kan. Karena ini ngapain si Paul punya vision-vision gini? Ini apakah cuman mimpi ataukah cuman bayangannya dia doang, halusinasi dia doang gitu. Dan juga beberapa pertanyaan lain seperti ini apa yang bakal terjadi nanti setelah Dune Part 1 gitu kan. Itu udah pasti terjawab di Dune Part 2 gitu. Dan terutama pertanyaan-pertanyaan gue seputar Paul Atreides itu banyak banget yang kejawab di Part 2 gitu kan.
ini orang bakal jadi apa sih, ini orang nanti bakal ngapain sih, dia di part 2 ini bakal gimana sih, karena di part 1 ini tuh begini gini 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 gini, arc-nya tuh bener-bener kelihatan banget gitu. Dari part 1 ke part 2 itu menjawab semua pertanyaan gua. Dan yang terakhir, seperti yang tadi udah gue bilang, part 1 itu hanyalah appetizer, hanyalah hidangan pembuka gitu. Itu tuh bahkan belum menu utamanya, dan menu utamanya ini ada di part 2. Semuanya tuh ditaruh di part 2. Jadi kayak mungkin di sini kita bisa kenyang-kenyangan kali ya makan action dan ceritanya. Terus gue mau bahas secara visual. Visualnya itu bener-bener megah banget. Megah banget. Gue tuh gak nyangka gue bisa dapat film sci-fi di generasi gue sendiri gitu. Kayak mungkin dulu kan yang udah ngikutin Star Wars, apalagi orang-orang tua kan kayak pasti mereka juga excited banget gitu, kayak ngelihat wah ada film nih tentang perjalanan luar angkasa gitu. Gue merasakan hal yang sama gitu ketika gue nonton film Dune. Hanya saja ini ya, film ini ada di generasi gue gitu loh. Kalau Star Wars kan memang udah ada dari dulu ya, bahkan jauh sebelum gue udah lahir gitu. Nonton film Dune tuh berasa gue kayak lagi nonton Arrival gitu. Ya yang bikin sama sih. Secara skala dan secara gerakan animasinya itu tuh terasa real banget gitu loh. Bagus banget menurut gue. Apalagi sandworm ini seperti yang kalian lihat di adegan ini nih. Itu tuh kerasa banget megahnya ketika kalian nonton di bioskop. Momen-momen yang gak akan gue lupain di dalam film Dune Part 2 ketika gue nonton bioskop, sudah jelas yang pertama itu worm ride-nya. Itu adegan yang katanya sih dia syutingnya tuh 3 bulan atau lebih mungkin. Di film itu cuma 3 menit kali action sequence-nya, tapi itu benar-benar worth it, benar-benar memuaskan gue banget ketika gue nonton di bioskop. Gila itu bagus banget, itu bagus banget. Gue kayak melihat pas lagi si Paul Atreides naik cacingnya itu, ini bisa jadi banyak penghargaan nih film, terutama di visual effect ya, karena emang sebagus itu cok. Apalagi sound editingnya juga gitu. Dua elemen ini antara gambar dan sound editingnya tuh bener-bener nyaru, mereka tuh berharmonis gitu jadi satu, sehingga membuat pengalaman nonton di bioskop tuh jauh lebih gila gitu loh. Terus yang kedua, ini spoiler dikit ya, silence. Itu momen gila juga sih menurut gue, itu momen yang bagus juga. Bagus untuk balas dendam karena itu paralel lah dari Dune Part 1. Buat kalian yang udah nonton pasti kalian tau lah maksud gue yang mana. Nah yang ketiga ini momen Long Live the Fighters. Gue sayang nggak terlalu bisa banyak menceritakan, tapi di sini tuh gue kayak melihat ini film menggambarkan satu orang karakter, tapi seniat itu ngegambarinnya dan segila itu penggambarannya. Salah satu elemen yang menurut gua bikin karakter ini bisa kelihatan bagus banget, bisa terdengar bagus banget, gila banget adalah karena karakter ini selalu diceritakan dari orang ke orang melalui perspektif ketiga gitu, melalui perspektif orang ketiga. Itu yang menurut gua kayak ini nih teknik yang keren ketika lo mau nyeritain satu karakter gitu, atau beberapa karakter. Kayak misalnya film John Wick kan juga menggunakan teknik yang sama gitu. Kalian kalau udah nonton film John Wick, itu tuh John Wick gak pernah gitu kayak misalnya dia bisa ngebunuh, dia bisa berantem gitu kan. Kita tuh tahu gak dari John Wicknya gitu, kita tuh tahu dari orang-orang sekitarnya, dari polisi, teman-teman assassinnya gitu. Dan Dune ini menggunakan teknik yang sama ketika menceritakan lisan al-gaib. Makanya gue bisa bilang teknik penceritaan karakter si Paul Atreides ini top tier lah. Dan yang terakhir adalah momen duel antara Feyd-Rautha dan Paul Atreides. May thy knife chip and shatter. Itu gila. Itu tuh ya gak akan bisa nyamain The Raid sih, cuman untuk film Hollywood itu adegan duel yang juga bagus dan memorable banget, karena di sini sebenarnya Feyd-Rautha tuh villain yang sangat gila ya, villain yang sangat bagus. Hanya saja karena screen time-nya sedikit, jadi kayak
gue tuh kurang bisa melihat betapa gila karakter dia gitu. Tapi walaupun dengan screen time sedikit udah kelihatan, cuman kayak hanya saja ya andai dia punya screen time yang lebih banyak gitu kan, kita bisa lihat seberapa gilanya karakter itu gitu loh. Makanya kayak itu tuh momen yang bagus juga gitu di film itu, memorable lah. Dan pastinya film ini bisa dibilang itu Star Wars generasi kita gitu, generasi gue. Karena gue pribadi ngikutin Star Wars, tapi kan itu sudah ada jauh sebelum gue lahir ya. Trilogi pertamanya itu di tahun 70-an sampai 80 kalau nggak salah, atau 60 ya, sekitar segitulah ya. Terus juga ada trilogi prequel di mana gue baru lahir saat itu. Dan ketika trilogi terakhirnya itu ya gue baru kenal Star Wars tuh di situ, di trilogi terakhir. Dan Dune ini adalah sebuah trilogi yang baru mulai gitu di era gue gitu. Kita baru dapat lagi film sci-fi yang segila ini, film-film action di luar angkasa gitu. Mungkin bisa dibilang ini bakal sama gitu serunya kayak dulu kita nonton Star Wars gitu. Jujur gue pribadi sih suka Star Wars ya. Dari dulu gue juga ngikutin beberapa lah main story-nya gitu kan. Tapi yang membedakan antara Star Wars dengan Dune adalah Star Wars itu kita masih bisa menemukan beberapa karakter yang bercanda, beberapa karakter yang lucu gitu. Ya mungkin targetnya juga anak-anak lah ya. Walaupun Star Wars itu karena memang sudah ada dari tahun 80-an, tahun 70-60, ya fansnya tuh banyak banget gitu, beragam juga, baik dari yang muda maupun sampai yang udah tua juga gitu kan. Nah kalau Dune ini kan baru mulai, paling yang udah tahu Dune itu buat mereka tuh yang udah baca novelnya gitu dulu kan, karena novelnya juga sebenarnya jauh lebih lama sebelum Star Wars sih. Dia tuh kalau nggak salah sih rilis pertama tahun 1965 ya, Dune Part 1, maksudnya novel Dune pertama gitu, ditulis oleh Frank Herbert gitu kan. Nah tapi dulu tuh sebenarnya mungkin beberapa dari kalian tuh udah tahu gitu kan, kalau Dune ini tuh sempat diadaptasi oleh David Fincher di tahun 84. Tapi karena dulu banyak interferensi dari studio, nah sekarang Dune ini dipegang oleh Denis Villeneuve gitu kan. Salah satu sutradara yang bagus juga menurut gue gitu. Gue juga nikmatin banyak film dia gitu, kayak misalnya Sicario, terus juga Arrival, terus juga tentunya Dune gitu. Dan film-film dia yang lain tuh juga banyak gitu, kayak misalnya Enemy, terus juga Blade Runner dan lain-lain gitu loh. Banyak lah film dia yang bagus juga gitu. Karena gue udah nonton Arrival, menurut gue kayak gue tuh nonton Dune ini kayak Arrival tapi di padang pasir gitu loh. Jadi kayak level sci-fi-nya tuh bekerja dengan cukup baik menurut gue, bahkan sangat baik gitu. Ya balik lagi ke poin utama gue tadi ketika gue bilang film ini adalah Star Wars generasi kita, itu adalah mungkin bisa banget gitu, bisa dibilang, karena ya mengingat Star Wars sudah berakhir gitu kan, main story-nya gitu. Paling sekarang sisa-sisa spin-offnya aja, kayak Ahsoka, kayak Mandalorian, kayak Boba Fett dan lain-lain gitu. Ya tapi kan itu spin-off ya, karena main story-nya itu udah berakhir. Ketika Star Wars sudah berakhir, kita disajikan oleh Dune, sebuah film, bahkan sebuah trilogi dengan genre space sci-fi action gitu loh, yang sangat megah. Nah, sebenarnya sih hampir susah menemukan kekurangan dari film ini ya, karena gue tuh udah melihat banyak banget hal-hal yang megah gitu, baik dari segi action, dari segi visual, dari segi sound, scoring, bahkan secara karakter juga sebenarnya tuh banyak banget yang bagus. Tapi mungkin dari beberapa yang bagus itu gue bisa menemukan beberapa yang menurut gue juga kurang gitu. Kayak mungkin duelnya Vetrauta dan Paul Atreides itu bisa lebih lama gitu, karena menurut gue ada beberapa bagian yang seharusnya mungkin gak harusnya selama itu gitu loh. Kayak ini nih bisa dialihin ke actionnya gitu. Yang mau gue bilang adalah action di duelnya Vetrauta dan juga Paul Atreides ini harusnya lebih lama dan lebih gila lagi gitu. Jadi sayang aja gitu, karena menurut gue tuh beberapa part lain, part yang ngomong-ngomongnya gitu, babak-babak yang masih ngenalin cerita dan juga karakter-karakternya, harusnya sih bisa dipersingkat dikit kan, dan durasinya itu bisa dipakai untuk duel ini gitu loh. Karena duel ini tuh sebenarnya bagus sih kalau misalnya lebih lama dan lebih intens gitu.
ketika gue melihat ini dari gue sebagai orang yang belum baca bukunya, gue jujur suka-suka aja sih, karena ya walaupun memang gue belum tahu lah ya secara cerita gimana gitu kan, karena itu kan cuma bisa dibaca lewat buku gitu kan cerita penuhnya. Tapi kalau secara film gue suka-suka aja sih, bahkan suka banget malah gitu loh. Mungkin kan kalau buat kalian yang udah beberapa kali baca buku gitu kan, kayak misalnya baca satu buku gitu, kayak kebayangkan di otak tuh visualnya gimana, kayak misalnya lagi baca novel tentang satu karakter atau tentang kejadian apapun gitu kan. Dan ketika Dune ini diadaptasi ke layar lebar, ini sangat memenuhi ekspektasi gua untuk sebuah film yang bercerita di luar angkasa dan juga di gurun pasir. Karena ya secara visual tuh udah bagus banget gitu kan. Karena ya secara cerita mungkin ya karena gue belum baca bukunya, tapi gue udah bisa ngebayang-bayang lah, ngeraba-raba ini arahnya tuh bakal bagus banget gitu perjalanan si karakter Paul Atreides ini dan juga kerabat-kerabatnya gitu. Karena Dune ini adalah novel yang sudah terkenal dan juga pembacanya banyak, gue yakin ceritanya juga banyak yang suka, artinya bagus gitu. Nah berarti misi dari pembuat film ini, si Denis Villeneuve ini adalah mengangkat cerita tersebut ke layar lebar. Dia tuh kayak gak perlu banyak mikirin dari segi story gitu kan. Dia masih bisa mengasih bumbunya mungkin dari segi karakter ataupun segi alur cerita. Yang bagian paling berat adalah ketika mereka mengadaptasi dari novel, membuatnya menjadi sebuah audiovisual yang bagus, yang bisa diterima oleh penonton gitu. Karena ya mereka gak perlu mikirin ceritanya kan, seperti yang tadi gue dulu bilang, ceritanya ini udah ada gitu, hanya saja diterjemahkan ke bentuk visual dan juga audio yang bener-bener bikin orang nih suka gitu. Bahkan mungkin bisa melebihi imajinasi para pembaca bukunya. Ya gue nggak tahu sih menurut yang udah baca bukunya gimana. Mungkin kalau kalian udah baca bisa komen tuh di bawah. Kalian suka nggak sama film ini? Atau mungkin ekspektasi kalian tuh jauh lebih tinggi gitu dibanding film ya, secara visual maupun secara karakter gitu. Oke, mungkin dari gue segitu dulu untuk review Dune Part 2, karena ini udah lumayan panjang juga ya omongan gue, udah takutnya kemana-mana lah ya. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.